Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi mengenai pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Sebelum kita membahas materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Nabila Fatihah 195221079. Yang kedua ada Tiara Rahmawati NIM 195221080. Dan yang ketiga ada Muhammad Ahlan Wahid NIM 195221083. Dan yang terakhir ada Halimah Ida NIM 195221092. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep pengendalian. Yang pertama ada pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses dan prosedur yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi. Yang kedua ada tujuan pengendalian. Yang pertama itu mengamankan aset. Yang kedua mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar. Yang ketiga memberikan informasi yang akurat dan reliable. Yang keempat menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang kelima mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional. Yang keenam mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Yang ketujuh mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada fungsi pengendalian internal. Yang pertama ada pengendalian preventif atau mencegah sebelum timbul masalah. Contohnya merekrut pegawai yang berkualitas sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua ada pengendalian detektif atau menemukan masalah yang tidak dapat dihindari. Contohnya menyiapkan rekonsiliasi bank. Yang ketiga ada pengendalian korektif atau memperbaiki masalah yang telah terjadi. Contohnya memperbaiki kesalahan entry data. Selanjutnya ada kategori pengendalian internal. Yang pertama ada pengendalian umum. Pengendalian umum yaitu memastikan lingkungan pengendalian stabil dan dikelola dengan baik. Yang kedua ada pengendalian aplikasi yaitu mencegah detektif dan mengoreksi kesalahan transaksi serta penipuan di dalam program aplikasi. Selanjutnya ada 4 sistem menurut Simmons Levers of Control. Yang pertama ada sistem kepercayaan atau belief system, yaitu sistem yang menjelaskan cara sebuah perusahaan menciptakan nilai, membantu pegawai memahami visi perusahaan, mengomunikasikan nilai-nilai dasar perusahaan, dan menginspirasi pegawai supaya bekerja sesuai nilai-nilai tersebut. Yang kedua ada sistem batas atau boundary system, yaitu sistem yang membuat pegawai bertindak secara etis dengan membangun batas pada perilaku pegawai. Yang ketiga ada sistem pengendalian diagnostik atau diagnostic control system, yaitu sistem yang mengukur, mengawasi dan membandingkan perkembangan perusahaan aktual dengan anggaran dan tinjauan kinerja. Selanjutnya ada sistem pengendalian interaktif atau iterative control system, yaitu sistem yang membantu manajer untuk memfokuskan perhatian bahwa pada isu-isu utama dan lebih terlibat di dalam keputusan mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan kerangka pengendalian. 3 kerangka yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal. Yang pertama ada COBIT. COBIT merupakan sebuah kerangka keamanan dan pengendalian yang memungkinkan manajemen membuat tolak ukur, praktik-praktik keamanan dan pengendalian lingkungan TI, menjamin keamanan dan pengendalian yang memadai untuk para pengguna layanan TI, memungkinkan para auditor memperkuat opini pengendalian internal, dan mempertimbangkan masalah keamanan TI dan pengendalian yang dilakukan. COBIT merupakan kerangka kerja untuk kontrol prinsip yang menjadi dasar COBIT. Yang pertama ada memenuhi keperluan pemangku kepentingan. Yang kedua mencangkup perusahaan dari ujung ke ujung atau keseluruhan. Yang ketiga mengajukan sebuah kerangka terintegrasi atau tunggal. Yang keempat ada memungkinkan pendekatan holistik. Yang kelima memisahkan tata kelola dan manajemen. Pendekatan holistik artinya semua faktor diperhitungkan secara keseluruhan dan saling tergantung satu sama lain untuk kepentingan semua. Versi kerangka kerja saat ini adalah COBIT 5. COBIT 5 memisahkan tata kelola dan manajemen. Yang kedua ada COSO ISIF.
Cohesive adalah kerangka kerja untuk kontrol internal perusahaan atau pendekatan berbasis kontrol. Komponen cohesive yang pertama ada kontrol lingkungan internal, risk assessment, kontrol aktif, informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada monitoring. Yang ketiga ada COSORM. COSORM adalah kerangka yang memperluas kerangka kerja COSO dengan mengembalikan pendekatan berbasis resiko. COSORM lebih komprehensif dan hasilnya pengendalian bersifat fleksibel dan relevan karena ditautkan dengan tujuan organisasi tertentu. Komponen COSORM yang pertama ada lingkungan internal, ada penetapan tujuan, ada event identification, ada risk assessment, ada control and activate, yang selanjutnya ada informasi dan komunikasi, dan yang terakhir ada monitoring. Prinsip-prinsip dasar COSORM adalah yang pertama, perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya. Yang kedua, ada manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian yang akan ia terima saat menciptakan nilai. Yang ketiga, ketidakpastian menghasilkan resiko. Yang keempat, ketidakpastian menghasilkan peluang, dan yang terakhir ada kerangka dapat mengelola ketidakpastian secara menciptakan dan mempertahankan nilai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lingkungan internal. Lingkungan internal atau internal environment atau budaya perusahaan memengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuannya, membuat struktur aktivitas bisnis, dan mengidentifikasi, menilai, serta merespon risiko. Ini adalah fondasi dari seluruh komponen IRM lainnya. Lingkungan internal yang lemah atau tidak efisien seringkali menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian risiko. Hal tersebut secara esensial merupakan hal yang sama dengan lingkungan pengendalian pada kerangka IC. Selanjutnya, sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut. 1. Filosofi manajemen, gaya pengoperasian, dan selera risiko. Secara keseluruhan, sebuah organisasi memiliki sebuah filosofi atau kepercayaan dan sikap yang dianut bersama tentang risiko yang mempengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi lisan dan tulisan, serta keputusan. Perusahaan juga memiliki selera risiko, yaitu jumlah risiko yang bersedia diterima oleh sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Untuk menghindari risiko yang tidak semestinya, selera risiko harus selaras dengan strategi perusahaan. Semakin bertanggung jawab filosofi dan gaya pengoperasian manajemen, serta makin jelas mereka berkomunikasi, maka semakin besar kemungkinan para pegawai akan bertindak dengan tanggung jawab. Jika manajemen hanya memiliki sedikit perhatian pada pengendalian internal dan manajemen risiko, maka pegawai akan menjadi kurang rajin untuk mencapai tujuan pengendalian. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis, dan kompensasi. Organisasi membutuhkan sebuah budaya yang menekankan integritas dan komitmen pada nilai-nilai etis serta kompetensi. Etika berbayar, standar-standar etis merupakan bisnis yang baik. Integritas dimulai dari puncak kepemimpinan dengan para pegawai perusahaan, mengadopsi sikap manajemen puncak tentang risiko dan pengendalian. Sebuah pesan yang kuat tersampaikan ketika CEO yang dihadapkan dengan sebuah keputusan yang sulit membuat keputusan yang tepat secara etis. Yang ketiga, pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi. Dewan Direksi yang terlibat mewakili pemangku kepentingan dan memberikan tinjauan independen manajemen yang bertindak seperti sebuah pengecekan atau penyeimbangan atas tindakan tersebut.
SOX mensyaratkan perusahaan publik untuk memiliki sebuah komite audit dari dewan luar dan independen. Komite audit bertanggung jawab atas pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, pengendalian internal, serta perekrutan dan pengawasan baik auditor internal maupun eksternal yang melaporkan seluruh kebijakan dan praktik akuntansi penting kepada komite tersebut. Para dewan harus menyetujui strategi perusahaan dan meninjau kebijakan-kebijakan keamanan. Yang keempat, struktur organisasi. Sebuah struktur organisasi perusahaan memberikan sebuah kerangka untuk operasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Aspek-aspek penting dari struktur organisasi menyertakan hal-hal sebagai berikut. Sentralisasi atau desentralisasi wewenang, hubungan pengarahan atau matriks pelaporan, organisasi berdasarkan industri, lini produk, lokasi, atau jaringan pemasaran, bagaimana alokasi tanggung jawab memengaruhi ketentuan informasi, organisasi dan garis wewenang untuk akuntansi, pengauditan, dan fungsi sistem informasi, ukuran dan jenis aktivitas perusahaan. Selanjutnya, yang kelima, metode penetapan wewenang dan tanggung jawab. Manajemen harus memastikan para pegawai memahami sasaran dan tujuan entitas, menetapkan wewenang, tanggung jawab untuk sasaran dan tujuan baik untuk departemen maupun individu, memilih individu bertanggung jawab untuk mencapainya, serta mendorong penggunaan inisiatif untuk menyelesaikan masalah. Hal ini terutama penting untuk mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab untuk kebijakan keamanan informasi perusahaan. Wewenang dan tanggung jawab ditetapkan dan dikomunikasikan menggunakan deskripsi pekerjaan formal, pelatihan pegawai, jadwal pengoperasian, anggaran, kode etik, serta kebijakan dan prosedur tertulis. Yang keenam, standar-standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Salah satu dari kekuatan pengendalian terbesar adalah kejujuran pegawai. Salah satu dari kelemahan pengendalian terbesar adalah ketidakjujuran pegawai. Kebijakan sumber daya manusia atau SDM dan praktik-praktik yang mengatur kondisi kerja, insentif pekerjaan, dan kemajuan karir dapat menjadi kekuatan dalam mendorong kejujuran, efisiensi, dan layanan yang loyal. Kebijakan SDM harus berisi tingkatan keahlian yang diperlukan, perilaku etis, dan integritas yang diperlukan. Berikut ini merupakan kebijakan dan prosedur SDM yang penting, antara lain perekrutan, mengompensasi, mengevaluasi, dan mempromosikan, pelatihan, pengelolaan para pegawai yang tidak puas, pemberhentian, liburan dan rotasi tugas, perjanjian kerahasiaan dan asuransi ikatan kesetiaan, serta menuntut dan memenjarakan pelaku. Selanjutnya nomor 7, pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal meliputi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh Bursa Efek, Financial Accounting Standard Board atau FASB, PCAOB, dan SEC. Mereka juga menyertakan persyaratan yang dipaksakan oleh badan-badan regulasi seperti bank, utilitas, dan perusahaan asuransi. Selanjutnya yaitu penetapan tujuan. Terdapat 4 tujuan. Yang pertama, tujuan strategis. Tujuan strategis adalah tujuan tingkat tinggi yang disejajarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Tujuan yang kedua yaitu tujuan operasi. Tujuan operasi adalah tujuan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan serta menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Tujuan yang ketiga yakni tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan adalah tujuan yang membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan, meningkatkan pembuatan keputusan, dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan.
Tujuan yang keempat yaitu tujuan kepatuhan. Tujuan kepatuhan adalah tujuan yang membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah identifikasi kejadian, penilaian dan respon risiko, dan juga aktivitas pengendalian. Yang pertama adalah identifikasi kejadian. Committee of Sponsoring Organization atau COSO mendefinisikan kejadian atau event sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang memengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Kejadian mungkin memiliki dampak positif atau negatif, atau juga bahkan keduanya. Lanjut, terdapat penilaian risiko dan juga respon risiko. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk menentukan cara risiko-risiko seharusnya dikelola. Di sini terdapat dua jenis risiko. Yang pertama adalah risiko bawaan atau inherent risk. Risiko bawaan adalah kelemahan dari sebuah penetapan akun atau transaksi pada masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Yang selanjutnya terdapat resiko residual atau residual risk. Resiko residual adalah resiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal atau beberapa respon lainnya terhadap resiko. Lanjut, terdapat 4 cara manajemen dalam merespon resiko. Yang pertama adalah mengurangi kemungkinan dan dampak risiko dengan mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang efektif. Yang kedua adalah menerima kemungkinan dan dampak risiko yang mungkin terjadi. Selanjutnya, membagikan risiko atau mentransfernya kepada orang lain dengan asuransi pembelian, mengalihdayakan sebuah aktivitas, atau masuk ke dalam transaksi lindung nilai atau hedging. Dan cara yang keempat adalah menghindari risiko dengan tidak melakukan aktivitas yang menciptakan risiko. Hal ini bisa jadi mensyaratkan perusahaan untuk menjual sebuah divisi, keluar dari lini produk, atau tidak memperluas perusahaan seperti yang diharapkan. Langkah pertama dalam penilaian risiko dan respon risiko adalah identifikasi kejadian seperti yang telah dijelaskan. Dan untuk cara-caranya, yang pertama adalah memperkirakan kemungkinan dan dampak. Yang kedua, mengidentifikasi pengendalian. Yang ketiga, memperkirakan biaya dan manfaat. Yang keempat, menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Dan yang kelima, mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau juga menghindari risiko. Selanjutnya adalah aktivitas pengendalian atau juga control activities. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan memadai bahwa tujuan pengendalian telah dicapai dan respon risiko telah dilakukan. Selanjutnya yaitu adalah terdapat langkah aktivitas pengendalian. Yang pertama adalah otorisasi transaksi dan aktivitas yang layak. Yang kedua, pemisahan tugas. Ketiga, pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Yang keempat, mengubah pengendalian manajemen. Yang kelima, mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan. Yang keenam, pengamanan aset, catatan dan data. Yang ketujuh adalah pengecekan kinerja yang independen. Materi selanjutnya yaitu informasi dan komunikasi. Sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan mempertukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Nah, tujuan utama dari sistem informasi akuntansi adalah untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas, dan mengomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi. Kemudian yang selanjutnya pengawasan.
Nah, sistem pengendalian internal yang dipilih atau dikembangkan itu harus diawasi secara berkelanjutan, dievaluasi, dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Ada beberapa metode utama dalam pengawasan kinerja. Yang pertama, menjalankan evaluasi pengendalian internal. Yang kedua, implementasi pengawasan yang efektif. Nah, pengawasan yang efektif ini melibatkan melatih dan mendampingi pegawai, mengawasi kinerja mereka, mengoreksi kesalahan, dan mengawasi pegawai yang memiliki akses terhadap aset. Yang ketiga, ada menggunakan sistem akuntansi pertanggungjawaban. Nah, sistem akuntansi pertanggungjawaban itu meliputi anggaran, kuota, jadwal, biaya standar, dan standar kualitas, perbandingan laporan kinerja aktual dan yang direncanakan, dan prosedur untuk menyelidiki serta mengoreksi varians yang signifikan. Yang keempat yaitu mengawasi aktivitas sistem. Kemudian yang kelima, melacak perangkat lunak dan perangkat bergerak yang dibeli. Peningkatan jumlah perangkat bergerak harus dilacak dan diawasi karena kerugiannya dapat menunjukkan pengungkapan yang substansial. Selanjutnya, menjalankan audit berkala. Audit keamanan eksternal, internal, dan jaringan itu dapat menilai dan mengawasi risiko maupun mendeteksi penipuan dan kesalahan. Selanjutnya ada memperkerjakan petugas keamanan komputer dan Chief Compliance Officer. Nah, seorang Computer Security Officer itu bertugas atas keamanan sistem, independen dari fungsi sistem informasi, dan melapor kepada Chief Operating Officer atau CEO. Selanjutnya, menyewa spesialis forensik. Penyelidik forensik itu adalah individu yang memiliki spesialisasi dalam penipuan. Adalah kelompok yang tumbuh dengan cepat pada profesi akuntansi. Nah, para spesialis forensik komputer itu menemukan, mengekstraksi, mengamankan, dan mendokumentasi bukti komputer sebagai keabsahan, akuransi, dan integritas bahwa tidak akan menyerah pada tantangan-tantangan hukum. Kemudian selanjutnya, memasang perangkat lunak mendeteksi penipuan. Dan yang terakhir itu ada mengimplementasi hotline penipuan. Nah, hotline penipuan itu nomor telepon yang dapat dihubungi oleh para pegawai untuk melaporkan penipuan dan penyalahgunaan secara umum tanpa nama. Cukup sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.